informasinya untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ISEF dan bisa membuka booth di dalam rangkaian bulan pembiayaan Ya syariah. bener. Kami Udah di sini mulai ingin tadi. melakukan, Tuh, tolong di offin dulu. Kami di sini ingin melakukan technical meeting untuk persiapan bulan pembiayaan syariah di ISEF. Yang perlu dipersiapkan oleh kita bersama untuk bisa membuka booth. Yang pertama, kita akan buka tanggal 29 atau tanggal 30 sore atau malam, itu nanti waktunya kami akan sampaikan kembali. Kemudian siap penjaga booth itu nanti akan disediakan voucher. Kemudian membuka booth sesuai jadwal buka dan tutup jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian setiap booth diminta untuk showcase seluruh produk pembiayaan keuangan syariah, termasuk memberikan gimmick antara lain diskon atau logo BPS di medsos atau hadiah, misalnya kalau posting di IG-nya terus dikasih hadiah sebagai bagian dari promosi. Kemudian yang paling penting adalah mencatat seluruh transaksi sebagai capaian ISEF tahun ini. Jadi itu yang perlu kita siapkan. Jadi untuk loading spesifiknya tanggal 29 Oktober, tapi waktunya kami akan sampaikan kemudian karena ini kami akan koordinasikan dengan pihak JCC terlebih dahulu siapnya kapan untuk bisa memasukkan barang-barangnya di JCC. Kurang lebih seperti itu persiapan technical meeting. Mbak Rizka, kalau ada yang kurang silakan ditambahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Jordi. Mungkin untuk menambah informasi yang disampaikan oleh Pak Jordi, saya izin share screen. Yang saya share screen ini adalah panduan kita bersama ya Bapak Ibu ya untuk kolaborasi di rangkaian bulan pembiayaan syariah sama ISEF. Nah, yang pertama mungkin terkait campaign bulan pembiayaan syariah ini masih berlanjut dari kick off sebelumnya dari 25 Juni sampai dengan akhir ISEF 3 November 2024. TNC-nya kami sampaikan kembali bahwa mekanismenya itu cukup menambahkan hashtag bulan pembiayaan syariah dan logo bulan pembiayaan syariah dan juga mention isef.id pada setiap kanal promosi perbankan dan maupun lembaga Bapak Ibu gitu ya. Contohnya ini ada dari Bank Mega Syariah sama BCA Syariah. Terima kasih banyak Bapak Ibu dari Bank Mega dan juga BCA Syariah yang sudah melakukan campaign bulan pembiayaan syariah. Ini yang paling cepat kami dapetin dari hasil informasi yang ada di sosial media ISEF. Kemudian untuk penempatan logonya sendiri ini guideline-nya ya Bapak Ibu ya untuk penggunaan logo sendiri perlu di-highlight kalau sekarang ini masih bisa menggunakan logo Road to ISEF, namun nanti selama pelaksanaan ISEF di tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November itu perlu diganti logo promosinya menggunakan logo ISEF. Untuk akses logonya juga sudah kami sampaikan di slide yang ini. Kemudian yang kedua terkait dengan showcasing business deals, ini akan dilaksanakan di tanggal 31 Oktober 2024. Lokasinya di Ruang Merak 2 JCC. Ini kalau untuk rundown acara sendiri nanti akan half day dan akan kami sesuaikan dengan informasi yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui formulir business deals gitu ya. Kegiatan apa saja yang akan di-showcase-kan selama rangkaian business deals ini gitu. Apakah itu ada komitmen pembiayaan ataupun transaksi yang akan di-deals-kan di acara tersebut. Kemudian untuk TNC-nya sendiri, sorry, ternyata belum slideshow ya. Nah, untuk TNC-nya sendiri, Bank Indonesia akan memfasilitasi signing mock-up, meeting package, sama kegiatan berlangsung, event materials, kemudian publikasi kegiatan business ke media partnernya Bank Indonesia, dan juga Bank Indonesia akan melakukan penentuan urutan acara seremonial, nanti siapa yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang akan berpartisipasi di kegiatan business deals ini, kami harapkan dapat mengisi link form rencana kegiatan business deals yang akan diseremonialkan di ISEF paling lambat besok, Selasa 22 Oktober. Kemudian wajib melakukan konfirmasi kehadiran di H-3 dan hadir tepat waktu di hari H. Kemudian undangan dan kehadiran counterpart nanti akan menjadi tanggung jawab penuh dari Bapak Ibu yang berpartisipasi di kegiatan business deals.
Kami hanya akan dari Bank Indonesia hanya akan menyampaikan undangan kepada lembaga Bapak Ibu saja. Nah, adapun untuk undangan dan kehadiran counterpartnya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Kemudian bentuk asli dokumen penandatanganan kerjasama juga ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada lembaga Bapak Ibu, bentuknya seperti apa. Di hari H kami hanya akan memfasilitasi adanya mock-up ya. Di sisi kanan ini ada contoh mock-up seremoni bisnis deal tahun lalu. Jadi mock-up ini bentuknya tuh kayak papan gitu ya, kayak board, terus berisi apa namanya, nama kerjasama ataupun nama akad, nama transaksi gitu ya yang akan di-deals-kan. Kemudian juga memuat logo-logo counterpart. Kemudian nantinya hasil bisnis deals ini akan kami rekap sebagai bagian dari capaian kegiatan BPS di ISEF. Untuk selanjutnya ini kita masuk ke yang booth ya yang tadi disampaikan oleh Pak Jordi. Untuk offline booth showcase ini kita lakukan selama 5 hari. Ini mohon maaf ada typo ya, harusnya dari 30 Oktober sampai dengan 3 November. Untuk lokasi booth-nya sendiri itu nanti akan ada di area main lobby gitu ya. Jadi dari main gate ISEF, nanti Bapak Ibu lurus, di kiri dan kanan itu akan ada Island Finance. Kemudian untuk desain Island Finance ini sudah ditentukan oleh ISEF sebagai penyelenggara, jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengisi materi-materi promosinya saja. Nah, untuk layout-nya sendiri untuk saat ini yang terupdate mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti mulai dari atas, itu nanti SLV-nya Kemenq akan berada di area yang sama, kemudian dilanjutkan oleh juara lembaga Zisov unggulan. Kemudian di bawahnya nanti akan ada area untuk Nggak tahu, Islamic gue mau Social ngambilin Finance. dulu. Mungkin yang bocor boleh dibantu dulu Mbak. Ke switch ini ada yang bocor nih kayaknya. Ya, terus kemudian nanti yang di area bawah akan diisi oleh teman-teman asosiasi dan teman-teman perbankan. Kemudian di sisi kirinya juga nanti akan ada beberapa tenan yang diisi oleh KL gitu ya, dari BPKH, LPDB dan juga PMR. Dan di sisi kirinya juga akan nanti ada area perbankan syariah. Nah, ini layout terakhir dari kami Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti kalaupun ada yang perubahan, nggak akan jauh dari sini. Tapi memang penentuan layout ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Kemudian untuk TNC Offline Book Showcase, fasilitas yang tersedia itu booth dengan space 2x4 atau 2x3. Ini sesuai layout yang tadi sudah kami sampaikan gitu ya. Jadi ada yang dapat 2x3, ada yang dapat 2x4 sesuai dengan kapasitas area. Kemudian ada satu TV standar, satu meja ukuran 80x80, ada 2 kursi, dan juga nanti masing-masing pengisi booth, masing-masing booth nanti akan mendapatkan voucher konsumsi untuk 2 orang, baik itu lunch maupun dinner. Kemudian untuk perlengkapan promosi, setiap KL dan JKS ini diwajibkan menyampaikan logo HRS melalui link yang sudah kami sampaikan di WhatsApp group. Kami menunggu logo high resolution yang Bapak Ibu sampaikan maksimal malam ini gitu ya, karena sudah proses pengerjaan untuk hard materialnya. Kemudian KL dan JKS juga diwajibkan membawa materi promosi masing-masing sepanjang disesuaikan dengan space yang tersedia, termasuk pemberian gimmick antara lain diskon margin, kemudian mencantumkan logo BPS pada setiap materi promosi dan lain-lain yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Jordi. Jadwal kegiatan di 30 Oktober sampai 3 November, ini dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 21. Kemudian untuk jadwal untuk loadingnya sendiri ini dimulai maksimal gitu ya di tanggal 29 Oktober, jadi H-1 malam, itu maksimalnya di pukul 18.00. Untuk syarat loading nanti to be confirm kami akan sampaikan melalui WhatsApp group yang sudah Bapak Ibu menjadi peserta. Kemudian untuk seluruh peserta Offline Book Showcase ini diwajibkan menyampaikan laporan harian melalui link yang sudah kami sampaikan. Penyampaian laporan tersebut perlu disubmit maksimal di pukul 21 setiap harinya gitu ya melalui link yang sudah kami sampaikan. Kemudian untuk yang keempat ada terkait dengan bisnis knowledge area gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan di area Island Finance di ISEF itu nanti akan ada
satu area yang kita namakan business launch. Nah, untuk area business launch ini sendiri sebenarnya itu bisa digunakan untuk banyak kegiatan gitu ya, baik itu business meeting atau business coaching atau business deals gitu ya di luar acara utama seremoni business deals yang dilakukan di tanggal 31 Oktober. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan business deals di area business launch ini. Kemudian juga bisa digunakan oleh kegiatan lainnya yang memang mendukung peningkatan pertumbuhan dan atau literasi pembiayaan syariah nasional. Sebelumnya tuh mungkin ada sempat yang menyampaikan bahwa mau bikin podcast gitu ya di area bisnis launch, itu juga kami persilahkan. Untuk fasilitasnya memang terbatas, cuman meja dan kursi atau sofa aja karena memang namanya launch kan nggak bentuknya kayak booth gitu ya Bapak Ibu ya, dan ini memang nggak kita sekat juga, jadi bukan ruangan tertutup. Fasilitas yang kita sediakan cuma meja dan kursi aja. Nah, untuk penggunaan bisnis launch area nanti akan dikelola oleh tim akselerasi keuangan syariah PNKS. Ini PSI-nya ada hadir juga di sini Mbak Suci. Terima kasih Mbak Suci. Nanti bisa menghubungi Mbak Suci untuk kebutuhan ataupun rencana penggunaan area bisnis launch ini. Kemudian untuk saat ini jadwal penggunaan business launch area ini memang masih masih subject to penambahan gitu ya. Untuk 3 hari pertama area business launch ini sudah di-booking oleh tim ILM, International Liquidity Management Asosiasi Internasional gitu ya, untuk networking di area tersebut. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang akan menggunakan business launch ini bisa menggunakan di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Kemudian yang terakhir terkait dengan laporan capaian pembiayaan bulan pembiayaan syariah. Nah, ini kami harapkan selama kegiatan IFES gitu ya, Bapak Ibu, kami harapkan dapat menyampaikan laporan bulan pembiayaan syariah, ada laporan hariannya, dan ini mungkin laporan yang di luar laporan harian gitu ya. Apabila Bapak Ibu berkenan selama kolaborasi rangkaian kegiatan BPS ini untuk menyampaikan laporan bisnis matching pembiayaan di masing-masing lembaga Bapak Ibu, ini dapat menyampaikan pelaporannya kepada kami. Kami hanya menyampaikan template laporannya, tapi bentuknya mau disampaikan melalui surat resmi atau melalui email, itu juga kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu. Dan laporan ini tidak bersifat mandatori gitu ya, hanya apabila Bapak Ibu berkenan. Kami berterima kasih kepada Kemenparekraf yang sudah bersedia menyampaikan laporan ini kepada kami dengan update mingguan gitu ya. Alhamdulillah sudah sampai saat ini Kemenparekraf beserta kolaboratornya sudah berhasil melakukan business matching more or less sekitar 2 miliar lebih gitu ya. Dan semoga seterusnya akan terus bertambah. Mungkin demikian dari kami Bapak Ibu. Informasi ini nanti akan kami share melalui WhatsApp group sebagai pedoman kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang butuh dikonfirmasi dapat ditanyakan di forum ini. Demikian, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mohon Mas Pak Jo. Terima kasih Mbak Jessica atas penjelasannya terkait meeting ini. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan, mangga disilakan supaya sama-sama clear. Ya, silakan Raffi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jordi dan Mbak Rizka. Izin tanya untuk booth yang untuk perbankan sendiri ada kapasitas listriknya itu berapa ya Pak ya? Dan juga izin tanya apakah kita boleh bawa semacam item tambahan gitu gamifikasi ke dalam booth tersebut? Ya, terima kasih sebelumnya. Tertampung dulu, apakah ada pertanyaan yang lain dari Bapak dan Ibu? Izin, saya dari BTN Syariah ingin menanyakan berapa maksimal
mungkin yang jaga booth di area booth. Terus yang kedua adalah apa diperbolehkan misalnya kita membawa eh, lembaga counterpart. Jadi ada sales dari lembaga counterpart kita ingin menaruh sales di area booth kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi? Kasih pertama, ada lagi pertanyaan? Halo, izin Pak, saya, halo, Iya, silakan. Eh, eh, saya Arif Pak. Untuk dari jam Krida NTB Syariah, kebetulan kami anggota untuk yang Asipindo Pak. Terkait dengan yang logo Hires ini Pak, untuk yang logo Hires ini, apakah ini logo masing-masing IJK-nya atau memang yang mengikuti atau yang diikutkan di booth-nya itu atau gimana Pak teknisnya? Karena untuk yang Asipindo kebetulan ya kami kemarin kesepakatannya untuk bagi dengan beberapa rekan-rekan untuk yang anggota Asipindo yang notabene-nya yang sudah syariah. Nah, kebetulan yang ngisinya itu nanti ada beberapa dari rekan-rekan untuk yang IJK yang berbasis syariahnya itu, Pak. Nah, untuk yang logo Hires-nya ini berarti hanya menggunakan logo Asipindonya, Pak, atau misalnya masing-masing IJK anggota Asipindo itu. Terima kasih, Pak. Kasih, silakan Mbak Rizka. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Tadi yang pertama mungkin terkait dengan kapasitas listrik ya. Ini harus tanya dulu sih ke ininya, tapi more or less ini sekitar 600 dan itu cukup digunakan untuk satu booth gitu ya. Kemudian apakah boleh membawa materi promosi? Saya tadi punten kurang nangkep materi promosinya seperti apa gitu ya. Karena memang materi promosi ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu. Jadi mau bawa barang apa aja sepanjang itu muat di space booth-nya gitu ya. Kalau yang dapat 2x3, 2x4 itu memang muat di booth-nya, itu monggo dibawa. Kemudian tadi juga sempat ada pertanyaan terkait dengan materi dari kalau ada promosi gitu ya dari sales atau dari counterpart Bapak Ibu. Sebenarnya ini kita namakan Island Finance karena tujuannya adalah promosi yang kita lakukan. Yang Bapak Ibu lakukan itu memang terkait dengan pembiayaan gitu ya. Tapi jika memang menurut Bapak Ibu dengan membawa apa namanya tambahan materi promosi dari counterpartnya Bapak Ibu yang bisa kemudian meyakinkan masyarakat gitu ya bahwa dengan melakukan pembiayaan di lembaga Bapak Ibu kemudian bisa memperoleh apa namanya fasilitas promosi yang Bapak Ibu lakukan itu kami persilahkan gitu ya sepanjang memang jadinya bukan jadi booth kalau misalkan salesnya Bapak Ibu misal katakanlah UMKM food gitu ya jadinya malah Bapak Ibunya bukan jualan seafoodnya gitu ya tapi tetap yang diutamakan adalah promosi terkait program ataupun produk-produk pembiayaan yang ada di lembaganya Bapak Ibu sepanjang memang itu dapat dilakukan dapat di apa namanya dapat dihandle dengan baik gitu ya itu kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu sendiri apakah memang mau dibawa atau tidak. Kemudian kalau misalkan mau dibawa mungkin ditaruh di mejanya satu atau dua aja kayaknya itu masih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dibawa sampai satu rak banyak itu kayaknya jadi kayak nggak kelihatan bahwa itu adalah Island Finance gitu ya karena jadi kelihatan malah jadi kayak exhibition food gitu ya yang jualan produk makanan. Nah, itu mungkin perlu Bapak Ibu siasati dengan sebaik mungkin. Kemudian tadi yang terkait dengan logo, logo yang kami mintakan ini kalau memang asosiasi gitu ya Bapak Ibu, jadi memang logo asosiasinya gitu, bukan logo IJKS yang menjadi anggota di asosiasi tersebut. Tadi saya share kembali ya tadi. Uh, jadi kalau untuk layout booth-nya sendiri ini sudah ada nama-nama ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti memang logo yang diupload itu sesuai dengan nama yang ada di nama yang ada di layout ini gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang mungkin dari Asipindo berarti logo Asipindonya yang diupload gitu ya. Terserah yang mau ngisi anggota asosiasi Asipindonya hari pertama siapa, hari kedua siapa, tapi kan tetap brandingnya Bapak Ibu adalah asosiasinya gitu ya, si Asipindonya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, jika ada lagi yang butuh konfirmasi kami. Silakan. Ada lagi Pak dan Ibu jika ada pertanyaan Izin, lanjut. izin Pak Jordi. Ya, silakan.
Iya, terima kasih Pak Jordi. Izin Mbak Rizka mau menanyakan terkait apa namanya terkait logo Counterpart ya, khususnya untuk form apa namanya penentangan perjanjian kerjasama ataupun komitmen. Nah di sini kan kita mengupload logo Counterpart-nya. Nah itu kan sedangkan di dalam program itu kan kita ada kementeriannya, ada lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan dan juga UKM yang sukses pembiayaannya. Nah itu yang diupload logonya gimana tuh Pak nanti? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kita tampung dulu, silakan selanjutnya. Ya, mohon izin Pak dari PIP. Ya, mau menanyakan terkait dengan capaian bulan pembiayaan syariah atau capaian transaksi tadi, Pak. Apakah ini hanya pada tanggal berlangsungnya ISEF atau pada bulan pembiayaan syariah itu apakah mulainya start 1 Oktober seperti itu atau seperti apa, Pak ya? Supaya kami kan kalau dari PIP itu kan menyalurkannya kan tidak langsung, Pak ya, kami melalui lembaga keuangan bukan bank lainnya sehingga kami kan harus ngambil dari data istilahnya capaian di hari ini yang disalurkan oleh rekan-rekan kami di penyalur-penyalur syariah berapa, apakah itu bisa dilaporkan dan apakah ada periode tertentunya Pak? Misalkan boleh kami laporkan per tanggal 1 Oktober untuk bulan pembiayaan syariah atau seperti apa? Mungkin seperti itu Pak. Makasih. Baik Bu. Oh, kayak ini ya, satu lagi. Itu nggak semua nggak dibuka dulu gitu loh. Ya, Pak Rizky, silakan. Baik, terima kasih Pak. Mau tanya konfirmasi aja sih Pak. Kalau misalkan kita bikin activation di booth kayak games dan kayak gitu, boleh nggak ya? Terus kalau misalkan kita bawa marketing tools seperti digital signage, itu memungkinkan nggak? Terima kasih Pak. Oke, 3 dulu ya. Silakan Bariska. Baik, tadi mungkin mohon maaf Bapak Ibu saya tertinggal ya. Tadi ada yang menanyakan maksimal jumlah panitia per booth. Kami hanya menyediakan 2 kursi di belakang booth dan 2 kursi di depan gitu ya. Jadi asumsinya yang di belakang itu buat panitia maksimalnya 2. Tapi kalau monggo Bapak Ibu ternyata mau bawa kursi tambahan buat ganti-gantian itu kami persilahkan gitu ya. Cuman memang untuk voucher konsumsinya sendiri tetap nanti per booth itu mendapatkan 2 voucher konsumsi untuk dinner, 2 untuk lunch-nya juga 2 gitu ya per booth. Kemudian tadi mungkin sekalian saya menjawab beberapa pertanyaan yang dari ID gitu ya. Untuk ID-nya tetap juga nanti akan ada 2 ID per booth. Jadi nanti bentuk ID-nya tuh kayak ada tulisan eksibitor gitu ya, eksibitor sama ISEF. Pembagian ID nanti akan kita sampaikan di maksimum loading ya, di malam ya Pak Jordi ya, tanggal 29 malam. Kemudian nanti untuk yang WiFi, sayangnya kami belum bisa memfasilitasi WiFi gitu ya selama kegiatan ini berlangsung. Tapi nanti kalau ada update akan kami sampaikan kembali. Kemudian untuk yang tadi mau bawa activation ataupun game selama kegiatan ini juga kami persilakan Bapak Ibu boleh membawa materi promosi apapun, bentuknya seperti apa juga itu kami serahkan kepada Bapak Ibu sepanjang memang di space booth-nya itu cukup gitu ya. Silakan dibawa. Kemarin itu ada sempat yang nanyain mau bawa mesin kios buat di booth gitu ya. Setelah kami koordinasi, more or less nanti juga space-nya cukup. Jadi kalau Bapak Ibu mau bawa juga kami persilahkan. Kemudian nanti untuk yang terkait dress code tidak ada dress code khusus Bapak Ibu selama kegiatan. Kemudian apakah nanti mau berhijab atau tidak juga itu sebenarnya tidak wajib gitu ya. Cuman memang kami harapkan Bapak Ibu bisa berpakaian modest gitu karena ini memang terkait dengan pembiayaan syariah gitu ya, dapat menyesuaikan saja ya mungkin ya bajunya tertutup gitu ya. Tapi kalau untuk perlu hijab atau tidak itu sebenarnya nggak wajib. Kalau mau dipakai lebih baik gitu ya, tapi itu tidak wajib. Kemudian nanti untuk layout booth kami akan share. Tadi tutor yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang saya share screen juga akan saya share melalui WhatsApp group. Yang belum bergabung nanti akan kami undang ya Pak. Terima kasih. Demikian mungkin Pak Jordi.
Izin, Mbak. Oke, Selamat ya. pagi. Izin kalau boleh saya bertanya dari PIP, izin. Bentar ya, Mbak. Ya, sedikit menambahkan tadi yang periode pencatatan transaksi sebagai capaian BPS ISEF itu dimulai dari kick off bulan pembiayaan syariah itu kalau tidak salah kemarin akhir Juni. Jadi bukan pertama kali itu di BPS di Feshare Sumatera bulan Mei. Jadi semenjak bulan Mei pertengahan sampai akhir ISEF itu yang dapat dicatat sebagai pencapaian bulan pembiayaan syariah di ISEF. Itu yang sedikit tambahan dari saya mengenai pencatatan transaksi. Jadi mohon perhatian Bapak dan Ibu mengenai hal ini jika ada transaksi pembiayaan yang mendukung bulan pembiayaan syariah, monggo disampaikan kepada kami nanti. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Ica ya. Siap, baik Bapak. Terima kasih. Mau nanya terkait penjaga di booth itu kan 2 ya masing-masing ya. Dan untuk kegiatan sendiri kan jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Untuk registrasi masuk tuh apakah ada registrasi khusus atau seperti apa gitu? Karena kemungkinan karena jangka waktu kegiatan ini yang panjang dari jam 8 sampai jam 9 malam, mungkin dari kita akan melakukan sistem sip-sipan begitu. Nah, untuk masuknya itu akses masuknya seperti apakah dibatasi kah atau seperti apa? Mohon izin, mohon bantuan jawabannya. Terima kasih. Dan lagi pertanyaan selanjutnya ditampung lebih dahulu. Oke, Pak Rizka, silakan. Halo. Baik, punten Bapak Ibu. Mungkin tadi sedikit menambahkan yang laporan ya, saya sedikit terlewat tadi. Untuk laporan itu sebenarnya ada 2 bentuknya, ada laporan realisasi harian gitu ya, yang kami sampaikan linknya. Harapannya nanti kalau ternyata ada akad, ada transaksi, ada komitmen pembiayaan gitu ya, yang lembaga Bapak Ibu peroleh selama kegiatan ISAF itu bisa dilaporkan. Dan maksimal sih sebenarnya kami mengharapkan bisa dilaporkan malam harinya gitu ya. Jadi sebelum closing nih Bapak Ibu bisa langsung lapor via link nanti yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua ada laporan terkait capaian kegiatan selama rangkaian bulan pembiayaan syariah. Nah, tadi Pak Jordi sudah mention bahwa rangkaian bulan pembiayaan syariah ini kita starting dari sejak kick off tanggal 25 Juni lalu sampai dengan nanti closing di ISEF gitu ya, tanggal 3 November. Nah, nanti laporannya apakah mau disampaikan secara terakhir gitu ya, secara sekaligus nanti di tanggal 1 atau tanggal 2 itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu gitu ya. Kemudian untuk tadi ada juga yang menanyakan terkait dengan logo gitu ya, untuk yang di business deals itu kan logonya selain logo lembaga Bapak Ibu juga ada logo kantor part. Nah, itu bisa diupload sebanyak-banyaknya sesuai kantor part yang Bapak Ibu miliki untuk setiap rencana penandatanganan akad yang Bapak Ibu mau lakukan di acara business deals gitu ya. Namun ini perlu dikoordinasikan kalau ternyata mungkin di sini kan ada IJKS, kemudian ada KL ya. Bisa aja mungkin kayak Kemenparekraf, aduh ini ada yang bocor lagi. Bisa aja mungkin yang contohnya kayak Kemenparekraf itu kan berkolaborasinya dengan BSI. Bisa jadi untuk deals-nya itu sudah dilaporkan oleh BSI. Nah, itu mungkin nggak perlu lagi dilaporkan oleh oleh Kemenparekrafnya gitu. Cukup salah satu lembaga aja yang kemudian mengajukan ataupun melaporkan capaian BPS-nya. Kemudian tadi yang terkait dengan registrasi di hari H, jadi tadi sudah sempat saya sampaikan, kita itu loading Bapak Ibu, kami harapkan bisa loading maksimal itu tanggal 29 Oktober malam hari gitu ya, pukul 18.00. Nanti akan kami sampaikan ID card-nya untuk 2 orang per booth, itu di tanggal 29 Oktober tersebut di JCC gitu ya Bapak Ibu. Saya nanti
by WhatsApp group nanti akan kami sampaikan di mana poin meetingnya untuk pengambilan ID card. Kemudian setelahnya apabila setiap hari mungkin ada pergantian shift, yaitu Bapak Ibu bisa menyiasati gitu ya, bisa tunggu di mana gitu ya. Karena memang untuk masuk ke area ISAF itu perlu ada registrasi di ISAF registration point itu di depan. Mungkin nanti Bapak Ibu yang akan menggantikan panitia yang sudah hadir di dalam itu bisa masuk sebagai visitor, kemudian nanti bergantian gitu ya ID-nya, nanti bisa nuker langsung gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk registrasi umum itu ada yang visitor, kemudian yang khusus itu ada yang kayak komiti, partisipan. Nah, itu biasanya khusus-khusus itu yang memang nama-namanya sudah kita data. Namun karena memang exhibition ini sendiri yang di Island Finance ini kan ada 5 hari dan perlu ganti-ganti personil gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu monggo Bapak Ibu mau menyiasatinya seperti apa? Apakah mungkin nanti di sesi siangnya pada janjian di mana gitu ya, ataupun mungkin ditungguin di main gate-nya langsung gantian ID juga itu kami persilahkan. Kemudian tadi udah semua ya. Tapi ada pertanyaan juga di chat terkait dengan booth tadi Izin apakah ada memotong, Bu. oh ya silakan Pak. Saya terkait dengan teknis untuk yang penjaga booth-nya, Bu. Saya mau tanyakan, tadi kan dibilang untuk yang ISAF ini untuk yang 2 ID card. Jadi sesuai dengan ID card-nya yang bisa masuk ke area di ISAF-nya. Nah, kemungkinan kalau misalnya misalnya ketika untuk yang IJK-nya ada 4 orang, itu berarti teknisnya disiasati yang 2 ID card itu memang untuk yang penjaga booth-nya, kemudian yang 2 lagi sebagai tamu pengunjung ya? Iya, jadi yang kami fasilitasi ID card ini hanya untuk pengisi booth. Jadi pengisi booth itu kalau di ISAF kita namakan sebagai eksibitor Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing 2 orang pengisi booth Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 2 ID card eksibitor gitu ya. Nah, selebihnya apakah nanti akan ada nasabah yang berkunjung atau mungkin tim Bapak Ibu yang lain itu bisa kemudian masuk menggunakan identitas visitor. Jadi nanti dia bentuknya mungkin kayak gelang ya, nggak yang ID card yang ada lanyaknya gitu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti kalau ternyata mau bergantian, yaitu monggo Bapak Ibu mau menyiasatinya, mau ditungguin di main gate ISAF-nya biar nanti langsung gantian, atau mungkin teman-temannya Bapak Ibu diminta untuk masuk sebagai visitor dulu, itu baru bergantian di area booth. Nah, itu kami persilakan kepada Bapak Ibu bentuknya mau menyiasatinya itu seperti apa. Begitu mungkin Bapak? Sedikit saya tanyakan sedikit lagi, Mbak. Untuk terkait dengan yang disampaikan tadi itu kan karena cuman ada 2 ID card untuk yang eksibitornya. Kemudian yang 2 lagi kami siasati terkait dengan 2 visitornya. Jika memang misalnya ada kegiatan bisnis deal, yang 2 visitor yang personil kami itu bisa ikut di sana atau hanya yang bisa masuk di area misalnya untuk bisnis deal-nya itu hanya yang 2 eksibitor itu atau bagaimana, Mbak? Terima Iya, kasih. jadi ya baik. Jadi mungkin saya izin menyampaikan sedikit terkait dengan mekanisme registrasi di ISAF ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta ISAF itu harus sebenarnya masuk dari area main gate-nya ISAF gitu ya. Di situ akan ada ISAF registration point. Nah, Bapak Ibu di situ yang kemudian sebagai peserta eksibitor itu nanti harus menunjukkan ID-nya gitu, ID eksibitor untuk masuk. Nah, untuk pengisi booth di Island Finance, setiap booth artinya setiap Bapak Ibu yang berpartisipasi di booth ini nanti mendapatkan 2 ID. Only 2 ID aja, only 2 ID eksibitor. Kemudian untuk yang lainnya apabila nanti calon nasabah Bapak Ibu masuk sebagai visitor, mereka hanya bisa mengakses area-area umum gitu ya, tapi tidak termasuk dengan area forum. Nah, untuk bisnis deal sendiri ini masuk kategori forum di ISAF gitu. Jadi nanti yang masuk ke area bisnis deals adalah orang-orang yang memang sudah by invitation itu sudah mendapatkan ID. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi formulir bisnis deals akan kami hubungi lebih lanjut gitu ya.
Karena nanti kami butuh informasi siapa saja yang Bapak Ibu undang. Kemudian ID card pengunjung, ID card partisipan di Business Deals ini nanti akan kami serahkan kepada Bapak Ibu. Jadi misalnya contohnya mungkin dari Pak Arif dari NTB Syariah nanti mau Business Deals satu akad di acara Business Deals ISEF di tanggal 31 Oktober. Kemudian Bapak mengundang ada 2 counterpart. Kemudian ada 3 peserta lainnya gitu ya. Jadi totalnya ada 5. Nah, 5 orang ini Bapak Arif harus menyampaikan kepada kami supaya kami bisa hitung berapa jumlah partisipan yang hadir di Business Deals. Nah, nanti peserta yang ada di Business Deals itu akan mendapatkan ID khusus Business Deals dengan porsi dia sebagai partisipan. Jadi kayak ID Business Deals, tapi nanti akan ada informasi dia sebagai partisipan gitu. Jadi ID-nya nggak dicampur-campur gitu Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu sebagai eksibitor, ID-nya ID eksibitor. Kemudian kalau Bapak Ibu sebagai peserta Business Deals, ID-nya adalah partisipan Business Deals. Jadi setiap forum itu udah ada nama-namanya dan sebenarnya bisa aja dipindah tangankan. Itu urusan Bapak Ibu sih sebenarnya gitu ya. Tapi mostly nanti untuk masuk ke area Business Deals, area forum itu memang tidak bisa hanya menunjukkan ID dia sebagai visitor karena visitor itu cuma bentuknya gelang sih. Jadi kalau nanti yang untuk partisipan di forum itu nanti akan ada ID khusus lagi yang akan kami bagikan bagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan nama-nama counterpart dan undangannya. Mungkin demikian Pak Arif. Sudah jelas ya semoga ya Pak ya. Sudah Mbak, terima kasih. Oke, baik. Izin Mbak menambahkan. Iya silakan. Ya, saya Muhaimin dari BWI ya Mbak. Oh ya, Dari silakan BWI Bapak. itu di booth-nya biasa ada yang jaga booth 2 orang dan biasanya ada 2 sampai 4 orang mereka itu dari RS Mata Ahmad Wardi. Mereka mengadakan pemeriksaan mata gratis untuk para pengunjung booth gitu Mbak. Nah, kita selalu terkendala urusan itu ya, ID untuk mereka gitu. Nah, untuk menyiasati itu, apakah yang dikatakan Mbak tadi pakai sebagai visitor saja atau seperti apa ya Mbak? Dan kalau visitor itu apakah berbayar atau free? Iya, baik. Terima kasih informasinya Pak Muhaimin. Iya, kami hanya bisa memfasilitasi 2 ID saja Pak per booth gitu ya. Jadi nanti monggo disiasati sama Pak Muhaimin gitu. Kalau untuk visitor itu nggak berbayar, jadi untuk event ISEF ini nggak berbayar ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa masuk. Cuman memang karena areanya space booth-nya juga terbatas ya Pak Muhaimin ya. Jadi mungkin nanti bisa disiasati satu tim BWI, satu tim dari RS Ahmad Wardi ya kalau saya nggak salah. Cuman kalau misalkan ternyata Bapak Ibu mau bawa kursi tambahan yang saya nggak tahu, tapi kan ada itu ya foldable chair yang bisa dibawa-bawa gitu ya untuk bisa dipepet-pepetin nih itu monggo aja. Cuman memang area space booth yang kami berikan itu hanya memuat 2 kursi di belakang booth dan juga 2 kursi di depan untuk calon untuk pengunjung gitu. Begitu mungkin Pak Muhaimin. Kalau maaf nih, sumpama misalkan dari ISEF itu ngasih 2 atau 3 ID lagi sebagai partisipan seperti yang tadi itu, bisa nggak ya Mbak kira-kira? Enggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, Karena jadi dia memang akan tiap karena hari juga sih Mbak pemeriksaan bawa mata gratis, dia bawa alat periksa mata gitu. iya, jadi sorry ada yang bocor ya? Yang bisa tanggal 24 itu Oke, jadi untuk ID memang kami batasi Bapak, kami hanya bisa mensupport 2 panitia, sehingga ID yang kami bisa support juga 2 gitu ya. Tapi nanti coba kami konfirmasi lebih lanjut kepada tim, karena sejauh ini perlakuannya sama semua ke all booth ya Pak Muhaimin ya, jadi ini memang perlu disiasati. Tapi nanti kalau ternyata masih ada kemungkinan untuk penambahan ID nanti akan kami sampaikan. Cuman itu memang kayaknya memang nggak bisa gitu ya, tapi nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Mungkin Paling begitu Pak sementara Muhaimin. mungkin yang pakai visitor dulu aja ya. Iya, bisa pakai visitor dulu aja. Atau mungkin
satu timnya BWI pakai ID eksibitor, satu timnya Ahmad tadi pakai eksibitor, kemudian yang lainnya bisa pakai eksibitor gitu. Jadi masing-masing Oh. kayak yang pakai ID itu kayak emang PIC utamanya gitu Pak Oh, oke. Muhaimin. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rizka. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari kolom chat juga ya Pak Jordi ya. Apakah di booth sudah terdapat TV? Iya. Fasilitas masing-masing booth yang kami sediakan itu sudah terdapat satu TV standar, 4 kursi dan juga 2 booth gitu ya. 4 kursi ini 2 kursi untuk panitia dan 2 kursi untuk pengunjung. Kemudian apakah sudah include flash disk untuk penayangan materi promosi? Tidak. Jadi untuk masing-masing materi promosi dan bentuk bentuk penyampaiannya itu kami serahkan kepada Bapak Ibu. Apakah mau pakai flash disk atau saya nggak tahu apakah langsung mau pakai USB. Nah itu monggo dari Bapak Ibu yang harus menyediakan sendiri. Kemudian apakah diperkenalkan sales dari travel counterpart berkontribusi booth kami? Ini saya perlu konfirmasi lebih lanjut Bu Siska, nanti travel counterpart-nya bentuk kontribusinya itu seperti apa gitu ya. Kemudian tadi terkait dengan logo yang bisnis deals, ya tadi saya sudah sampaikan juga. Logo yang harus diupload untuk yang di business deals itu adalah logo pelapor, lembaga pelapor dan juga logo counterpart. Contoh kalau pelapornya adalah kementerian, maka itu mungkin membutuhkan logo dari lembaga pembiayaan dan juga perusahaan atau nasabah penerima pembiayaan. Namun, kalau ternyata yang melapor itu adalah lembaga keuangannya sendiri gitu ya, berarti yang dibutuhkan adalah logo kementeriannya dan juga logo perusahaan atau nasabah yang penerima pembiayaan. Jadi itu mekanismenya bisa disesuaikan tergantung yang melaporkan kegiatan tersebut yang untuk bisa di-showcase di Business Deals ini siapa gitu ya. Pak Donit ya, semoga menjawab. Kemudian tadi terkait dengan apakah BI menyediakan booth untuk bank bisa mengajak UMKM binaan? Tidak. Untuk kegiatan ini di Island Finance only untuk showcasing program dan produk yang mendukung pembiayaan syariah. Sementara memang ada area lainnya itu yang memang diisi oleh UMKM, tapi mostly UMKM ini kami undang secara tertutup gitu ya. Jadi untuk saat ini memang sudah close. Kemudian untuk laporan yang diminta dari saat kick off ini, apakah yang hanya berlaksana di saat kick off, fashion dan ISAF atau di luar itu juga dimasukkan? Sebenarnya sepanjang periodenya itu masuk ke periode kolaborasi kegiatan BPS, itu Bapak Ibu bisa sampaikan. Meskipun kegiatannya itu bukan di kegiatan Feshar ataupun kegiatan ISAF gitu ya. Contoh, laporan yang kami terima dari teman-teman Kemenparekraf itu adalah hasil kegiatan dari programnya mereka yang disebut ICEF ya, kalau saya nggak salah ya Mbak Suci ya. Nah itu memang acaranya dan kegiatannya itu di luar Feshar dan juga di luar ISEF. Kemudian kalau visitor ya itu free. Tadi apa lagi ya? Ukuran stand FWP. Ukuran booth-nya itu nanti kalau FWP sekitar 2 kali 4, sekitar 3 kali 4 gitu ya. Nanti kami akan sampaikan core-nya yang berisi layout kepada Bapak Ibu. Sampel mockup MOU, iya kami akan menyediakan sampel mockup MOU dan untuk itu kami butuh informasi nominal akad, transaksi atau komitmen yang Bapak Ibu mau showcase, kemudian logo-logo counterpart-nya dan juga informasi kerjasama ataupun transaksi apa gitu ya yang mau di showcase di Business Deals. Kemudian laporan dari kick off sampai dengan hari sebelum ISAF dilaporkan via apa? Itu bebas Bapak Ibu, bisa dilaporkan by email atau by surat resmi juga kami menerima gitu ya, karena memang laporannya berbentuk himbauan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkenan aja, itu boleh disampaikan ke emailnya, nanti juga akan kami terapkan di di tor yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu gitu ya. Kemudian apakah boleh Izin mengisi motong sedikit, boleh? program di luar bulan pembiayaan syariah? Apakah boleh mengisi buku dengan program di luar bulan pembiayaan syariah? Sepanjang memang program ataupun materi promosi yang Bapak Ibu sampaikan itu relevan dengan pembiayaan syariah,
itu kami persilahkan. Atau mungkin ada gimmick-gimmick lain yang Bapak Ibu mau share di luar program itu juga boleh gitu ya. Tapi mostly 90% materi promosi itu memang kami harapkan relevan dengan pembiayaan syariah karena memang kegiatan ini, offline boot showcase ini memang dilaksanakan sebagai bagian dari bulan pembiayaan syariah. Silakan tadi Bapak yang mau ada yang bertanya ya? Saya izin bertanya sedikit Mbak Oh terkait iya, silakan. dengan bisnis deal yang dimaksud. Tadi Mbak ada menerangkan sedikit terkait dengan formatnya untuk mensiasati terkait dengan keterbatasan anggota yang akan bisa masuk di lingkup untuk yang bisnis deal itu Mbak. Tadi kan disebutkan bahwa 2 eksibitor sama 2 yang visitornya kan belum nggak bisa masuk ya Mbak ya untuk area bisnis deal-nya. Nah, kemudian kemarin sempat kami isi terkait dengan form pengisian untuk yang bisnis deal itu memang tidak ada menyebutkan terkait untuk 3 peserta lainnya itu pengisian atau pelaporannya teknisnya bagaimana ya Pak ya? Karena kami kan kebetulan saya perwakilan dari Jamkrida NTB Syariah ini memang tergabung di Asipindo. Apakah kami memang berkoordinasi dengan asosiasi kami atau memang ada yang bisa kami hubungi terkait dengan penambahan 3 peserta lainnya itu, Mbak, terkait dengan keterbatasan yang akan bisa mengikuti untuk yang bisnis deal-nya ini. Terima kasih, Mbak. Ya, saya mungkin perlu konfirmasi dulu dari Pak Arif, apakah nanti berencana untuk ada kegiatan ataupun ada kerjasama yang mau diikut sertakan di kegiatan bisnis deals, Pak? Iya, Mbak. Oh iya, baik, baik. Jadi memang untuk kegiatan bisnis deals ini sendiri kan dia cuma diadakan di 1 hari ya, di tanggal 31 Oktober. Jadi informasi yang saat ini kami butuhkan adalah rencana kegiatannya gitu ya, rencana kegiatan, nominalnya, kemudian counterpart-nya siapa saja, logo-logonya gitu ya. Namun untuk yang konfirmasi kehadiran, ini kan kami sampaikan peserta bisnis deals wajib melakukan konfirmasi kehadiran. Artinya H-3 dari kegiatan bisnis deals ini, Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan keikutsertaannya di bisnis deals nanti perlu menyampaikan kepada kami berapa orang yang akan Bapak Ibu undang. Undangannya memang dari Bapak Ibu, tapi berapa orang yang Bapak Ibu undang harus Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Nah, dari jumlah informasi tersebut, nanti akan kami sesuaikan ID card untuk peserta bisnis deals-nya. Dan ID card peserta bisnis deals ini terpisah dari ID card-nya eksibitor. Mungkin begitu Pak Arif, jadi nanti memang akan ada follow up lebih lanjut untuk bisnis deals. Yang untuk kegiatan bisnis deals ini yang paling utama sekarang adalah disampaikan dulu rencana kegiatannya, nominalnya berapa, kemudian counterpart yang mau yang berpartisipasi itu ada siapa saja dan logo-logonya melalui link form yang sudah kami sampaikan. Nah, nantinya untuk usulannya Bapak Ibu yang sudah kami kurasi dan kami tetapkan sebagai peserta bisnis deals, nanti akan kami hubungi lebih lanjut untuk kami mintakan konfirmasi kehadirannya itu berapa orang. Jadi dari misal nih Bapak dari Jamkrindo Syariah ada 2 orang, kemudian dari counterpart-nya ada 5 orang. Nah, itu nanti akan kami mintakan konfirmasinya di H-3 kegiatan bisnis deals. Nah, ID card-nya nanti akan mengikuti jumlah konfirmasi tersebut. Begitu, Pak. Izin Mbak, tadi sekilas saya dengar terkait dengan bisnis deal ini sepanjang pameran atau memang hanya 1 hari? Untuk bisnis deals cuma 1 hari, Pak. Untuk acara seremoninya itu memang cuma 1 hari di tanggal 31 Oktober. Tapi ada tapinya nih. Jadi mungkin yang mengusulkan kegiatan bisnis deals ini ada banyak dan kami tidak bisa memfasilitasi semuanya. Nah, nanti Bapak Ibu yang mungkin tidak tidak kebagian di acara seremoni di tanggal 31 Oktober bisa menggunakan area bisnis lounge untuk pelaksanaan bisnis deals-nya. Cuman memang untuk penggunaan bisnis lounge ini fasilitasi bisnis deals di bisnis lounge ini tidak disertai dengan fasilitas mock-up gitu ya. Jadi memang di bisnis lounge ini ya Bapak Ibu tinggal bawa dokumen asli Bapak Ibu sendiri untuk bisa di-deals-kan dengan mitranya Bapak Ibu di sana gitu. Tapi yang kami fasilitasi mock-up itu semuanya khusus yang ada di acara utama di tanggal 30 Oktober half day. Begitu Pak Arif, mungkin bisa menjawab Pak?
Oke. Kami sudah ngisi untuk yang link registrasinya, Mbak. Nanti kami kontaknya langsung dengan panitianya atau kami dapat informasinya dari asosiasi kami. Nanti kami akan menghubungi kontak person yang sudah PIC-nya. Bapak Ibu sampaikan di formnya. Itu kan ada kontak personnya ya Pak ya? Iya, Nah, ada. Iya, nanti kami yang akan menghubungi Bapak yang sudah mencantumkan kontak personnya di sana. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Iya Mbak, saya mau tanya terkait storage. Kalau di booth kita ada storage enggak ya? Karena kita rencananya mau ada bawa alat untuk user experience seperti itu. Dan biasanya kita simpan di booth untuk besoknya dipasang kembali. Nah, kalau di sini kira-kira gimana ya? Apakah memungkinkan demikian ya? Sebenarnya kalau untuk storage memang itu kayak meja bootnya itu emang ada laci gitu buat menyimpan gitu ya, Bu Irma ya. Ada kuncinya? Ada kuncinya juga. Harusnya sih, nanti coba saya pastikan dulu. Tapi memang selama ini sih selalu ada kuncinya ya untuk laci-lacinya itu. Jadi materi-materinya ada yang memang bisa diletakkan di sana. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Mbak Rizka, mau konfirmasi saja nih dari Poros. Halo? Iya, silakan Bapak. Ya, itu tadi waktu penjelasan kan masih di not kuning ya, itu gimana ya? Karena pada prinsipnya dari awal itu saya sudah sampaikan ke Mbak Visi ya, bahwa Poros komitmen untuk ikut mensukseskan acara ISAF ini. Oh iya Pak Nur Hasan. Jadi ini kami kuningin karena tadinya kan Poros itu kan satu booth ya Pak ya. Cuman memang karena kita masih ada space, jadi layoutnya itu jadi bootnya kita pisah untuk bootnya FOS sama bootnya Poros Pak. Nah ini kami butuh konfirmasi nih, apakah Porosnya berkenan untuk ngisi boot sendiri terpisah dari FOS atau gimana? Oh, sangat ini, Mbak. Terima kasih. Oh ya baik. Oke, baik. Kalau gitu kami note ya, Pak ya. Baik, alhamdulillah, siap. Tapi Bapak Ibu dari FOS di sini ada nggak ya, Mbak Vici? Ada Mbak. Oh iya, ya mungkin perlu di-note juga ya Mbak Fitri dari FOS nanti bootnya akan terpisah dengan Poros ya. Aduh, saya punten tadi ke-skip padahal mau mention itu juga. Makanya saya kuningin, saya share lagi ya layout-nya ya. Iya, jadi kalau untuk layout-nya sendiri, sorry, aja. Nah ini FOS dan Poros kan tadinya itu satu booth, cuman karena masih ada space, jadinya kita berikan masing-masing booth gitu ya, Bapak Ibu dari Poros dan FOS ini perlu di-note. Memang untuk area Zisov ini lebih luas gitu ya areanya daripada lembaga yang lain, jadi sekitar 3 kali 4 meter. Mungkin itu aja mungkin sebagai note gitu ya. Jadi kalau nanti mau ada pembagian pengisi booth untuk masing-masing anggota POS dan Poros ini bisa silahkan disesuaikan untuk setiap booth asosiasinya atau organisasinya masing-masing. Mungkin demikian. Ya, silakan. Apakah bisa di-share layout untuk booth yang social finance tadi, Bu? Mohon izin sepertinya saya kelewat. Oh, Layoutnya iya. apakah ada? Nanti kami akan share informasi yang tadi sudah kami sampaikan melalui WhatsApp grup, Pak. Jadi termasuk yang layout-nya juga ya, Pak ya. Oh iya. Iya. Mbak Rizka, maaf, di samping kiri booth ASPI itu siapa ya? Atau kosong atau diperuntukkan untuk hal lain? Itu masih on confirmation, Ibu. Yang untuk booth sebelahnya ASPI ya, yang dekat business launch itu masih on confirmation. Iya. Tapi maksudnya diisi peserta ya? Atau
saya masih belum dapat update dari teman-teman yang apa namanya yang menyusun layout, nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut. Oke, Mbak. Gitu. Jadi tapi Makasih. more or less memang akan digunakan gitu ya. Iya, baik Mbak, makasih. Iya, sama-sama. Izin tanya lagi Mbak Rizka. Iya, silakan Jadi Pak. terkait yang tadi ya, mitranya BUI yang bawa RS Mata itu kan alat-alat mereka biasa untuk mengkondisikan kan nggak mungkin ya untuk mereka bawa pulang setiap hari gitu. Jadi biasanya kita tinggal. Nah, kalau sekarang nih ISEF menyediakan semacam alat untuk nutupin itu nggak, kain atau apa gitu ya. Kan alat periksa mata kan besar-besar nih, ada biasanya 2 gitu. Oke, iya Pak Muhaimin. Sebenarnya di booth-nya itu nanti tuh kayak bawahnya itu apa namanya? Bawahnya itu nanti akan ada kayak laci gitu ya Pak ya. Jadi bisa Iya. diisi di sana, tapi kalau emang bentuknya itu besar perlu ditutupin kain. Hmm. Sejauh ini informasi dari tim penyedia booth memang belum bisa dilengkapi sama kain penutup ya Pak ya. Jadi mungkin nanti mohon perkenan Bapak Ibu bisa bawa sendiri dulu kainnya. Karena memang insya Allah nanti kan all area di ISEF akan ada staff pengaman gitu ya. Jadi insya Allah aman. Gimana Pak Ibu nanti boleh siasati bawa kainnya masing-masing, tapi nanti kalau ternyata dari apa namanya vendor booth-nya kemudian menyediakan, nanti akan kami informasi. Tapi sejauh ini memang informasinya tidak ada, jadi perlu Bapak Ibu persiapkan juga gitu ya. Oh, oke, Iya, siap. begitu. Jadi kalau pengamanan udah pasti 24 jam lah di situ ya. Keamanan. Insya Allah, ya betul. Oke. Jadi karena emang all area yang kayak UMKM juga kan dia nggak mungkin bawa pulang makanan ya Iya. Pak, Oke, bawa oke. pulang baju, bawa pulang ya alat-alatnya gitu. Jadi insya Allah kan ada staf pengamannya untuk all area gitu. Oke, Cuman siap. memang kalau penutupnya boleh Bapak Ibu bawakan juga gitu ya. Oke, terima kasih. Sebentar, saya coba share. Tadi ada yang belum join WhatsApp group. Saya coba share dulu. Ya, Bapak Ibu yang mungkin belum join WhatsApp grup koordinasi untuk kolaborasi BPS di ISEF, boleh join WhatsApp grupnya melalui link yang sudah saya sampaikan melalui apa namanya chat Zoom ya, chat box ya. Silakan. Kemudian mungkin boleh langsung ini aja, Bu Rena dari BCA Syariah, kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, Bu Rizka, saya izin bertanya, mungkin terkait yang bisnis deal ya, Bu. Tadi kan berarti akan ada 2 tempat ya bisnis deal, di acara pembukaan ISEF sendiri sama selebihnya di acara bisnis lounge gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, eh, apakah nanti akan ada informasi dari BI siapa yang ke bisnis lounge, siapa yang di acara opening gitu ya, Bu ya? Kami akan menunggu itu dari BI gitu ya. Lalu di bisnis lounge sendiri gitu ya, misalnya kami masuknya dapatnya yang di bisnis lounge itu apa aja ya Bu yang sudah disediakan? Apakah ada eh, pemandunya juga dari BI, MC yang membawakan acaranya atau gimana gitu Bu? Apa aja kalau boleh diinfo yang disiapkan di bisnis lounge-nya? Iya. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rena. Izin langsung direspon ya Pak Jordi. Kalau yang untuk acara seremoni utama bisnis deals itu di hari Kamis ya, jadi bukan hari opening ISEF, tapi hari keduanya ISEF. Itu di tanggal 31 Oktober. Nanti informasi lembaga mana saja dan apa namanya akad atau transaksi apa saja yang masuk gitu ya untuk seremoni bisnis deals akan kami sampaikan lebih lanjut gitu ya. Makanya kami butuh informasi segera dari Bapak Ibu untuk kami rekap. Mungkin nanti di hari Kamis insya Allah sudah kami bisa sampaikan
lembaga dan kegiatan apa saja yang nanti bisa di-showcasingkan di acara utama Business Deals di tanggal 31 Oktober. Kemudian untuk yang selebihnya, yang ternyata belum masuk mungkin ya di acara Business Deals utama itu nanti bisa join di eh apa namanya, bisa dimanfaatkan gitu ya kegiatan Business Deals-nya itu di area Business Launch. Nah, untuk area Business Launch ini kami serahkan koordinasinya via teman-teman KNKS, ada Mbak Suci di sini PIC-nya. Tapi memang kami tidak menyediakan sama seperti yang kami sediakan di agenda utama Business Deals. Kalau agenda utama Business Deals itu nanti memang bentuknya seremoni gitu ya. Jadi ada pembukaan, ada opening, terus ada yang menyampaikan speech awal dari KNKS dan juga dari BI. Kemudian juga ada apa namanya, material-material gitu kayak bumper, terus ada mock up signing juga gitu ya. Nah, itu memang hanya berlaku di acara Business Deals. Sementara untuk Bapak Ibu yang masih ingin gitu ya menseremonikan deals-nya di ISEF tapi tidak kebagian slot di acara utama Business Deals, itu bisa memanfaatkan area Business Lounge. Cuman memang bentuknya kami hanya menyediakan kayak kursi, meja aja di area Business Lounge itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk deals. Jadi untuk dokumen-dokumennya juga itu semuanya kami serahkan kepada Bapak Ibu gitu. Apakah nanti ada MC-nya, ya itu juga kami serahkan kepada Bapak Ibu, arrangementnya seperti apa. Kalau ternyata mungkin di satu hari, ada di satu hari gitu ya, yang memang ternyata pada banyak itu yang mau deals di area business lunch, ya nanti mungkin dari tim KNKS bisa bantu arrange, ada MC buka gitu, tapi langsung signing gitu ya, karena nggak ada mock up yang kami sediakan gitu lah. Jadi langsung masing-masing bawa dokumen asli kerjasamanya sendiri gitu. Mungkin begitu Bu Rena. Oke, terima kasih Bu Rizka, jelas sekali. Iya, baik, terima kasih juga. Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, boleh kita tutup kali ya Pak Jerni ya, informasi lebih lanjut nanti bisa dibicarakan di apa namanya WhatsApp grup koordinasi, dan kami setelah ini juga akan share TOR BPS ya tadi ya, termasuk layout, nanti informasinya ada di satu TOR tersebut. Demikian Pak Mbak, Jerni. Mbak Rizka, sebelum di close Mbak, ada yang mau saya tanya. Oh ya, Halo, silakan Pak. Ya, silakan Pak Subagio. saya Bagio Asipindo. Saya ada beberapa anggota yang tanya, saya mau mengklirkan aja supaya lebih jelas, barangkali teman-teman nangkepnya nggak clear, karena kita agak spesifik nih Mbak Rizka. Jadi kan kita dapat stand cuma satu, cuma Asipindo gitu aja booth-nya. Tapi kita sepakat itu diisi oleh 6 anggota Asipindo. Jadi ada jam gerinda, ada deh, udah saya kirim tuh formnya. Jadi hari pertama siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, ada hari keempat atau ketiga tuh ada 2 anggota. Mungkin mereka bagi pagi dan siang gitu ya, saya nggak tahu. Silakan diatur teknisnya. Tapi yang lainnya 1 hari 1 anggota. Nah, pertama mengenai ID card-nya. Itu pakai nama nggak ID card-nya? Kalau pakai nama itu akan repot karena hari ke 1 ke 2 tuh beda, hari ketiganya beda, hari keempatnya beda, orangnya beda-beda gitu. Nah, itu kalau kayak kami gitu apa kita estafet dari anggota yang pertama dia kirim ke anggota yang kedua gitu. Tapi kan namanya ganti lagi gitu. Bingung nggak panitia nanti di sana gitu. Tapi kalau kecuali ID card-nya tuh khusus nggak pakai nama. Jadi orang yang pakai ID card itu pokoknya bisa masuk sebagai penunggu booth. Itu nggak masalah tuh. Tolong di-clear-kan ya. Saya nggak tahu. Nah, kemudian kayak para pejabat Asipindo misalnya mau datang itu apa sebagai visitor aja. Misalnya kayak saya sebagai direktur eksekutif, mungkin pengurus Asipindo mau datang itu perlu apa gitu. Mungkin supaya kita ini masuk nggak, keluar masuk mau di hari pertama, kedua, ketiga mau datang tiap hari juga orang nggak curiga gitu karena kita pengurus gitu. Nah, itu apa ada kayak identitas khusus atau udah sebagai visitor aja Pak. Jadi Bapak setiap hari kalau mau datang ya, sebagai visitor gitu. Nah, itu juga tolong dijelaskan. Kemudian mengenai tanda tangan ya, tanda tangan tadi saya sempat agak bingung juga, kan nanti akan dikonfirm oleh panitia, siapa yang dapat yang, event utama yang 31 Oktober gitu kan. Kita semua ngisi form, tapi nanti akan diinfokan oleh panitia, Anda nggak dapat gitu. Anda bisa dapat di jam sekian misalnya gitu, pesertanya siapa aja nanti, tiap anggota menyerahkan info ke panitia. Yang saya mau tanya, kalau nggak dapat di situ, apakah pasti dapat di business lunch?
Kalau pasti dapat di bisnis line nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak dapat kan kasihan nih anggota kami dengan partnernya yang udah persiapan macam-macam. Oh nggak dapat tempat ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat di tempat utama, tapi pasti akan dapat di bisnis line itu nggak masalah. Artinya diatur oleh panitia oleh Bapak nanti di tanggal sekian di bisnis line boleh Pak pakai jam sekian misalnya kayak gitu. Nah mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Subagio. Mungkin perlu saya sampaikan lebih lanjut gitu ya. Tadi memang yang untuk ID card sudah sempat saya sampaikan bahwa untuk pengisi booth itu nanti mendapatkan ID card dengan tulisan eksibitor. Jadi nggak ada nama ya Pak ya. Nah itu bentuknya memang nanti ya estafet yang kayak Pak Subagio sampaikan. Makanya tadi saya sempat sampaikan monggo itu mekanismenya Bapak Ibu yang menyiasati gitu ya. Apakah satunya masuk sebagai visitor terus gantian nanti di booth itu kami persilahkan. Karena memang nggak akan ada nama untuk di ID card eksibitornya. Kemudian yang kedua, nanti untuk selain eksibitor yang mendapatkan ID, siapapun pengunjungnya Pak, itu memang menggunakan ID card visitor gitu ya. Kecuali memang ada agendanya gitu. Misal Pak Subagio hadir sebagai peserta di agenda business deals. Nah, itu nanti akan dapat ID khusus partisipan business deals. Nah, di luar itu jika Pak Subagio mungkin ataupun Bapak Ibu yang lain mau berkunjung ke ISEF itu memang menggunakan ID sebagai visitor. Kecuali Bapak Ibu mungkin ada yang mendaftar di kegiatan atau forum-forum tertentu, nanti ID card-nya akan dapat ID khusus untuk forum tersebut. Mungkin itu yang kedua, terus yang ketiga yang terkait bisnis deals, betul Pak, kami harus kurasi dulu karena memang fasilitasi kegiatannya hanya bisa dilakukan setengah hari, jadi kami harus kurasi dulu dari usulan-usulan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Nah, nanti yang dapat slot di agenda utama bisnis deals akan kami sampaikan juga, maksimal mungkin di sekitar hari Kamis, kami akan closing pendaftaran bisnis deals-nya di hari Selasa ini gitu ya, besok. Kemudian apakah nanti akan dapat di bisnis launch atau enggak? Kalau memang ternyata banyak Pak Subagio, ini berarti siapa duluan yang menghubungi ke KNKS gitu ya, siapa duluan yang mau hubungin Mbak Suci. Kita pengen fair treatment gitu ya Pak Subagio ya. Jadi mungkin nanti kami akan sampaikan berapa gitu ya dari peserta bisnis deals yang mungkin ternyata nggak kebagian gitu di agenda bisnis deals ke timnya Mbak Suci. Tapi nanti memang perlu ada approach langsung dari teman-teman yang tadinya sudah mengusulkan gitu ya, bisa jadi mungkin mereka cuma mau ikutan di agenda utama aja gitu, tapi kalau udah nggak kebagian di agenda utama, mereka nggak mau ikutan bisnis deals apapun gitu ya di agendanya ISEF. Nah itu juga kami kan nggak tahu ya, yang tahu mungkin Bapak Ibu sendiri gitu. Cuman memang nanti approach-nya perlu dua sisi ya Pak ya, jadi satu sisi kami akan sampaikan sisa dari peserta yang mungkin tadi nggak kebagian agenda utama bisnis deals ke teman-teman yang mengelola bisnis launch. Cuman di satu sisi lain juga kami butuh informasi ataupun konfirmasi langsung gitu dari Bapak Ibu yang ternyata belum kebagian di agenda bisnis deals utama, tetap pengen join di agenda bisnis deals yang ada di bisnis launch karena memang fasilitas yang kami berikan itu berbeda gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi Bapak Ibu ya udahlah kalau cuman di yang disediakan meja sama kursi kami dealsnya sendiri aja terpisah gitu nggak mau di-ISAF. Nah itu juga kan kami maksudnya kami tidak memaksakan hal itu kepada Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu masih berkenan untuk bisa deals di area bisnis launch itu bisa meng-approach juga Mbak Suci. Begitu Pak Subagio yang bisa kami respon Pak. Oke cukup jelas. Tolong HP-nya Mbak Suci di share ya Mbak. Iya, nanti di tor yang kami share setelah ini di WAG nanti sudah ada kontak person yang bisa dihubungi Pak Subagio. Ya kan saya harus ke siapa gitu kan. Nah terus tolong teman-teman anggota Sipindo apa sudah clear ya yang ikut rapat hari ini, jangan sampai nanti nanya lagi. Halo. Siap Bapak, Iya. Insya Allah clear Pak. Oke. Iya, baik. Ya, Oke. nanti all informasi kontak person, kemudian link form yang perlu diisi nanti akan kami sampaikan di satu tor. Jadi nanti satu tor ini akan jadi pedoman kita sama-sama untuk kolaborasi di kegiatan BPS ISEF ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share melalui WhatsApp group. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin yang belum join WhatsApp grupnya bisa join. Saya udah share link invitation untuk WhatsApp grupnya ada di chat box-nya di Zoom ini. Apakah ada jadwal kehadiran Bapak Wapres atau Gubernur BI ini di kegiatan apa ya Pak? Kemungkinan mungkin nanti di kegiatan opening ceremony ISEF di tanggal 30 Oktober akan ada kehadiran dari pimpinan
tinggi negara kita, tapi kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Apakah ada manajemen LKS yang diundang? Nanti juga kami akan sampaikan lebih lanjut kalau ada clearance area untuk kegiatan opening ceremony. Terus ada mock-up 3D booth. Nanti informasi all booth akan kami sampaikan melalui Tor yang akan kami share di WhatsApp grupnya ya, Mas Abid ya. Demikian mungkin Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas feedback-nya dan pertanyaannya. Semoga kita persiapkan dengan baik kegiatan pembiayaan syariah di ISEF tahun 2024. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, monggo ditanyakan via WhatsApp atau Japri ke Mbak Suci atau Mbak Rizka di BI. Sampai ketemu di JCC tanggal 29 Oktober untuk bisa loading, dan semoga lancar semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Terima Mbak kasih. Rizky. banyak. Makasih Terima Mbak kasih, Rizka. Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.